us where we go and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dà I pray we'll find your light nel cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci che When stars go out each night, l'eterna stella sei è la mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede c'è When shadows fill our day, lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogni al mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza, ognuno di loro, ma non so vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che grida, We ask that life be il kind desiderio che and watch us from above. ognuna trovi amore We hope each soul will find intorno e dentro sé. another soul to Let this be your prayer. love. Let this be your prayer. Just every child Just like every child needs to find a place. guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. E la fede che hai acceso in noi. Sento Che ci Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Selamat malam, shalom untuk saudara-saudari. Terima kasih Budiana atas doanya. Tadi baru kita mendengarkan nyanyian lagu Allah Peduli. Dalam Markus 4, 38, ketika para murid bersama dengan Yesus dan ada angin ribut, para murid bertanya,
Guru, engkau tidak pedulikah kalau kita binasa? Kita bertanya, Guru, tidak pedulikah? Dan Tuhan menjawab, ya, aku peduli. Ya. Jadi dalam setiap Tuhan, apakah engkau peduli? Ya, aku peduli. Buktinya apa? Kita masih hidup. Dia memberikan berbagai rahmat dan berkat kepada kita hingga kita masih hidup. Itulah bukti dan tanda kepedulian Tuhan kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita peduli kepada Tuhan? Lalu bagaimana bentuk kepedulian kita kepada Tuhan? Ada banyak hal. Mendengarkan sabda dan melakukannya. Maka kata Yesus, barang siapa yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya, ia seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Tema hari ini adalah persembahan yang hidup. Nah, nanti saya akan mengambil pijakannya itu dari Lukas 20 sampai 26 tentang pertanyaan membayar pajak. Sedangkan temanya diambil dari persembahan yang hidup, tadi dibacakan. Juga itu dari Roma 12 ayat 1. Setiap orang tahu apa itu persembahan. Kita pernah mempersembahkan sesuatu. Yang paling akrab dengan telinga kita adalah kolekte. Persembahan sesungguhnya adalah kebiasaan terpuji yang dilakukan oleh orang yang bersyukur atas sesuatu, terutama atas hidup yang terberkati, dengan cara memberikan sebagian dari berkat tersebut sebagai simbol mengembalikan kepada Allah, kepadanya dengan sukarela dan sukacita kepada pribadi yang luhur. Itu pribadi terhormat, sumber berkat, kudus, pribadi ilahi. Jadi mengembalikan apa? Maka orang yang mempersembahkan sesuatu, di balik itu ada rasa syukur. Kalau orang tidak punya rasa syukur, maka bukan persembahan, tapi kewajiban. Saya merasa kewajiban. Saya merasa terberkati karena merasa dicukupkan. Dicukupkan dalam kesehatan, dicukupkan dalam pekerjaan, dicukupkan dalam keluarga, dicukupkan dalam soal lain-lain. Jadi saya merasa sungguh dicukupkan. Lalu yang kedua, ada relasi dengan yang kudus. Maka relasi pribadi dengan yang mempersembahkan itu, kalau saya mempersembahkan sesuatu, ada relasi pribadi dengan Allah. Maka ini bersifat rahasia. Bukan untuk publik, ini persoalan pribadi antara saya dengan Tuhan kalau mempersembahkan kepada Tuhan. Maka kolekte juga bersifat rahasia. Hati-hati, lakukan kolekte, tidak ada orang yang tahu, ya. Berapa yang kita masukkan ke sana. Nah, itu idenya. Idenya itu hanya aku dan Tuhan yang tahu. Lalu ada juga persembahan kasih. Apa yang disebut dengan persembahan kasih? Apakah kolektif itu? Ataukah sumbangan untuk kegiatan yang saya persembahkan karena lahir? Dan bagus itu idenya, persembahan kasih. Persembahan harus selalu muncul dari kasih. Karena itu ide, itu kata yang bagus, persembahan kasih itu. Karena persembahan itu ada rasa syukur ada relasi, ada kasih. Maka ini adalah persembahan kasih. Besarnya berapa? Tidak peduli. Itu adalah simbol kasih. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sikap oportunis memungkinkan orang tidak mau tahu atau pura-pura tidak tahu mana yang baik dan benar. Kenyataan bisa dibolak-balik untuk menjatuhkan orang. Orang Farisi biasanya tak rukun dengan orang Herodian karena perbedaan keyakinan. Misalnya, orang Farisi menentang penjajah Roma, tetapi orang Herodian mendukung Herodes. Dua kelompok yang seringkali tampil bagaikan kucing dan anjing ini tiba-tiba rukun karena ingin menjatuhkan Yesus dengan mengajukan pertanyaan dilematis. Mereka sendiri orang yang tidak merdeka, yang dikuasai nafsu dan naluri, bukan orang tulus, hingga mau menjebak orang dengan berbuat jahat.
Yesus menegur orang Farisi yang tahu tradisi hukum Musa, yang mengatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Sekarang persembahan yang hidup. Apa yang maksud dengan persembahan yang hidup? Adalah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Paulus mengajak kita untuk hidup dalam persatuan dengan Kristus. Hidup kepada Allah. Ini adalah ungkapan persembahan yang hidup. Misalnya di dalam Imamat 17 ayat 11 itu disebutkan juga, karena nyawa makhluk ada di dalam darah, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawa. Karena darah mengadakan perdamaian dengan perantaraan nyawa. Tanpa darah yang melambangkan roh, tubuh tak hidup. Tubuh mati tak layak dipersembahkan. Sebagai penutup, dalam Lukas 2, 22 sampai 50, itu tentang Yesus dipersembahkan di bait Allah. Di situ menampilkan orang-orang kudus yang mempersembahkan hidupnya dengan sukacita. Maria dan Yosef kita tahu ya, mempersembahkan hidupnya luar biasa. Maka mereka datang mempersembahkan menurut sebagai persembahan syukur, bukan sekedar mengikuti upacara Yahudi, tapi mempersembahkan. Maka siapapun dari kita yang berhasil memisahkan diri dari dunia dan menjadikan hidup kita kudus, maka siapa tahu Tuhan pun mempersembahkan dirinya kepada kita hingga Ia memperkenankan kita untuk berjumpa dengan Dia, sebagaimana Simeon dan Hana diperkenankan berjumpa dengan Juru Selamat. Mari kita persembahkan hidup kita sebagai suatu persembahan hidup, sehingga pada suatu hari mudah-mudahan Allah berkenan kepada kita hingga kita dapat bertatap muka tanda petik dengan Yesus. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya ada begitu banyak berkat yang kita peroleh pada malam hari ini. Mari kita kembalikan sebagian dari berkat yang kita terima ini dengan memberikan persembahan kasih melalui rekening yang tercantum di layar Bapak dan Ibu sekalian, agar pelayanan KPPK Santo Yosef ini bisa terus berkembang dan menjangkau lebih banyak umat. Sebagai penutup, mari kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang baik dan juga sahabat yang setia yang selalu menemani setiap langkah kehidupan kita kini dan selamanya. Sampai berjumpa di MPR bulan depan. Semoga Tuhan memberkati kita semua.